Dan kalau teman-teman tahu bagaimana proses atau ritual awal pembuatan keris di Madura, mungkin teman-teman yang punya keris-keris Madura itu akan berpikir dua kali ya kalau mau melepas kerisnya yang dari Madura. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah rahasia ya tentang keris Madura. Jadi bagaimana sih ritual keris Madura itu dibuat ya. Dan ini saya yakin banyak yang tidak tahu, karena teman-teman yang di Madura sendiri pun yang di era sekarang juga banyak yang tidak tahu, kecuali yang benar-benar mendalami ilmu keris dari Madura ya. Dan kalau teman-teman tahu bagaimana proses atau ritual awal pembuatan keris di Madura, mungkin teman-teman yang punya keris-keris Madura itu akan berpikir dua kali ya kalau mau melepas kerisnya yang dari Madura. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, ngomong-ngomong tentang bahasan ini karena memang banyak teman-teman yang bertanya ya, apalagi kemarin ya, saya kan sempat bawa keris ini, keris Madura, dan beberapa tombak saya yang bagus-bagus itu dari Madura ya. Jadi teman-teman banyak yang bertanya, kenapa sih kok aku suka banget ya, saya ini suka banget dengan keris-keris Madura ya, karena bisa dibilang keris-keris baru saya itu pesennya di Madura ya, termasuk yang tilam uping, nogo, terus yang tombak yang butul mayit itu saya pesennya dari Madura ya. Nah, jadi di Madura ya, jadi untuk proses membuat keris, jadi bisa dibilang keris itu dibuat bahkan sebelum si pemiliknya nanti itu dilahirkan. Jadi seperti itu. Jadi ada istilahnya adat istiadat di Madura ya, zaman dulu ya. Sekarang sudah tidak dilakukan mungkin, atau cuma sedikit yang melakukan ya. Jadi seorang bapak jadi punya misalnya anak perempuan, cucu perempuan, atau istrinya yang sedang hamil. Nah, dia akan membuat sebuah keris untuk anak yang akan dilahirkan itu. Jadi tidak memikirkan apakah anak itu nanti lahir laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki ya nanti diberikan langsung ke si anak laki-laki itu. Kalau perempuan nanti biasanya diberikan ke suami si bayi perempuan itu ya. Dan ini jadi ketika ada misalnya seorang bapak ya, atau seorang laki-laki ya, punya istri atau istri hamil, punya anak perempuan yang hamil, punya cucu perempuan yang hamil, jadi dia akan menyiapkan sebuah besi untuk dibuat menjadi sebuah keris ya. Jadi yang memiliki hajat atau yang niat untuk membuat keris tadi itu biasanya bertapa dulu atau puasa ya. Sebenarnya kalau di Jawa ada istilah tirakat ya, karena di Madura pun jadi memang ada beberapa cara, ada yang ngoteh itu ada yang mengurangi makan dan tidur, jadi kayak tirakat gitu. Ada yang puasa atau enggak makan, istilahnya makhluk yang bernyawa seperti hewan atau daging, nggak makan seperti itu, jadi makan kayak tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, jadi seperti itu ya. Nah, bakalan besi yang mau dipakai buat keris itu biasanya ditaruh di bawah tempat tidurnya ya. Jadi yang sambil puasa itu tadi ya, sampai dia mendapatkan buah wangsit ya, atau ilham ya, atau pertanda. Nah, setelah dia mendapat pertanda, jadi bakalan besi itu nanti dibawa ke tempat ramai, biasanya pasar, taruh di pasar tempat keramaian itu. Nah, ketika diperhatikan banyak orang yang bisa melihat besi itu, maka dia akan memulai dari awal, dari puasa lagi ya, atau tirakat lagi ya, dan besinya ditaruh di tempat tidurnya itu sampai dia mendapat istilahnya wangsit lagi, baru dia ke tempat ramai lagi seperti pasar itu dan ditaruh di tempat ramai itu ya tadi. Pokoknya yang banyak orang berlalu lalang, dan ketika dirasa orang yang berlalu lalang itu tidak melihat besi itu, dalam artian memang tidak memperhatikan ya, atau dianggap tidak bisa melihat besi itu, maka besi itu nanti akan dijadikan keris atau tombak ya, dan itu disebut calon ya, jadi besi calon. Nah, itu nanti yang dijadikan keris ya. Nah, kalau untuk bahan keris sendiri selain besi calon itu memang di Madura ada bahan lain ya, namanya bahan pamor. Kalau di
catatan di Madura itu, jadi istilahnya dengan cara memalu ya, atau mengolah ya batu dari langit ya, atau kalau yang dalam bahasa Belandanya disebut meteorit iser ya. Nah, jadi seperti itu ya, jadi prosesnya cukup unik ya. Nah, jadi ilmu ini sebenarnya saya tahu dari beberapa teman dari Madura ya, dan kebetulan saya juga punya bukunya. Jadi ilmu ini jadi dicatat oleh seorang pemerhati keris dari Madura ya, Bapak Zainal Fatah ya. Jadi beliau menulis buku tentang keris ya. Ini buku lama ya, ejaannya masih pakai ejaan lama, jadi yang belum disempurnakan itu ya. C-nya pun pakai T sama J hurufnya, jadi ejaan lama ya. Nah, ini untuk lebih lengkapnya, jadi bagaimana sih jadi proses atau menyiapkan bahan keris untuk anak yang belum dilahirkan di Madura itu. Nah, ini langsung kita simak sama-sama. Ini adalah catatan tentang pembikinan senjata keris dan sebangsanya ya, maksudnya tombak, pedang, dan lain-lain di daerah Madura ya. Jadi menurut orang-orang zaman dulu di Madura itu ya, jadi bila ada seorang bapak ya atau laki-laki lah punya istri, punya anak perempuan atau punya cucu perempuan yang sedang hamil, jadi biasanya mereka menyiapkan sebuah keris atau tombak untuk bayi yang akan lahir itu ya. Jadi memang tidak memperdulikan bayi yang lahir nantinya itu laki-laki atau perempuan ya. Jadi adalah dia menyiapkan. Jadi dia menyiapkan sebuah besi ya, nanti itu ditaruh di bawah tempat tidurnya dan dia berpuasa atau tirakat ya. Jadi mirip kayak di Jawa ya. Di situ ada istilah kayak puasa mute, terus mengurangi tidur, mengurangi makan, terus ada juga nggak makan daging atau makan tumbuhan, buah-buahan, itu aja ya. Nah, nanti dia melakukan tirakat itu sampai mendapat wangsit ya, atau pertanda ya. Nah, nanti besi yang ditaruh di bawah bantal nanti itu dibawa ke pasar atau ke tempat ramai ya. Nanti ditaruh di misalkan di lapangan ya, yang kira-kira bisa dilihat banyak orang ya. Nah, kalau besi itu masih bisa dilihat orang atau banyak yang memperhatikan, berarti dia mengulang lagi ya. Jadi proses untuk puasa atau tirakat tadi sampai dia memperoleh wangsit lagi, terus ditaruh di tempat ramai lagi. Dan jika sudah tidak ada orang yang memperhatikan, dalam artian dianggap tidak ada yang bisa melihat, nah ini yang akan menjadi calon keris ya, atau besi calon istilahnya ya. Nanti akan dicampur dengan bahan lain seperti batu pamor ya, atau batu langit yang kalau istilah dalam bahasanya disebut meteorit iser. Dan di Madura pun juga dikenal jenis-jenis besi ya, atau logam untuk membuat keris atau tombak ya, mirip kayak di Jawa walaupun ada beberapa perbedaan. Marmo dipun ngati-ati, urip keh rencana nira, samikala den kaliling. Maka hendaklah hati-hati, hidup banyak rintangannya, bahaya hendaknya diketahui.